Digital Talent hadir untuk perkuat talenta digital Indonesia. Ya, kok buram sih? Kesel banget gak sih kalau tiap mau nonton TV tapi layarnya runyem kayak gitu? Pernah ngalamin gak sih? Tapi tenang, kali ini Kominfo lagi melakukan perpindahan dari siaran TV analog ke siaran TV digital. Apa sih siaran TV digital itu? Nah, gimana sih caranya beralih dari TV analog ke TV digital? Untuk bisa menyaksikan siaran TV digital, masyarakat membutuhkan perangkat TV yang sudah dilengkapi dengan penerima sinyal tambahan. Gak perlu beli TV baru kok untuk bisa menyaksikan siaran TV digital. Model lama kayak model tabung juga bisa kok menyaksikan siaran TV secara digital. Caranya hanya dengan menambahkan alat yang namanya set-top box. Kayak gini nih. Rencananya pemerintah akan mulai meniadakan TV analog di 6 wilayah pada Agustus 2021. Sesuai jadwal, pemberhentian dilakukan secara bertahap dan akan total diberhentikan pada tanggal 2 November di tahun 2022 mendatang. Kominfo menargetkan semua lapisan masyarakat bisa menikmati layanan TV digital. Kira-kira kenapa sih pemerintah menargetkan itu semua? Karena ada berbagai keuntungan dari TV digital bagi negara. Di antaranya, pertama, kenaikan PDB sekitar 443 triliun dan PNBP sekitar 77 triliun. Kedua, membuka lowongan kerja baru sebanyak 230 ribu lowongan. Ketiga, kesempatan untuk membuka unit usaha baru sebesar 181 ribu. Mana menarik bukan? Tenang, keuntungannya bukan cuma untuk negara. Bagi masyarakat pengguna TV digital, berikut keuntungannya. Keunggulan TV digital yaitu sinyal jauh lebih bagus. Pada TV analog, semakin jauh lokasi dengan stasiun pemancar televisi, maka kualitas sinyalnya semakin lemah. Akibatnya, kualitas gambar yang kita tonton pada TV juga semakin jelek. Sedangkan pada TV digital, sinyal diterima dalam bentuk bit atau data informasi yang lengkap berupa gambar dan suara secara sekaligus. Akibatnya, gambar dan suara yang kita tonton di televisi jauh lebih bagus dan akan terus disiarkan sampai pada titik sinyal tidak dapat diterima lagi. Jadi gini, kalau televisi analog semakin jauh dari stasiun pemancar, maka sinyalnya akan melemah dan gambar yang diterima menjadi buruk dan berbayang. Berbeda dengan siaran televisi digital yang dapat mengirimkan gambar dan suara dengan jernih. Singkatnya, siaran televisi digital hanya mengenal dua status, terima dan tidak terima, yang disimbolkan dengan 1 dan 0. Artinya, apabila perangkat penerima siaran digital menangkap sinyal, maka program siaran akan ditampilkan. Sedangkan kalau tidak menangkap sinyal, maka program tidak akan ditampilkan. Nggak perlu lagi deh goyang-goyang antena. Praktis kan? Ketiga, suara dan gambar jauh lebih jernih. Kualitas suara dan gambar pada TV digital jauh lebih baik dibandingkan dengan TV analog. Transfer informasi akan lebih mudah diterima oleh masyarakat luas. Pada TV digital, Anda tidak akan menemukan gambar yang berbayang atau noise seperti bintik-bintik hitam atau bintik-bintik semut pada TV analog. Dengan begitu, data informasi berupa tulisan dapat kita peroleh atau dapat kita baca dengan jelas. Keempat, terdapat beberapa fasilitas tambahan bagi para pengguna TV digital. Tidak hanya dimanjakan dengan suara televisi yang jernih dan stabil, pengguna juga bisa mendapatkan fasilitas tambahan seperti EPG, Electronic Program Guide, yaitu fasilitas untuk mengetahui acara apa yang akan ditayangkan. Nah, tidak hanya itu, pengguna juga bisa langsung menilai kualitas penyiaran terhadap program televisi yang ditonton dengan memberikan rating. TV digital gak cuma bikin hidup kita jadi tambah berwarna, tapi juga tambah update sama perkembangan teknologi. Bayangin kalau kita tetap pakai TV analog sampai tahun 2060 nanti. Apa kata negara lain coba? Masa Indonesia yang kaya akan budaya dan kuliner ini masih pakai TV analog? Informasi mengenai kafe dan kuliner di Jakarta akan bisa didapatkan oleh teman-teman kita Indonesia Timur. Lalu, informasi objek wisata Indonesia Timur dan Indonesia Tengah juga bisa didapatkan oleh teman-teman kita Indonesia Barat. Nah, itu dia guys, kelebihan TV digital. Yakin nggak mau ganti ke TV digital?
mulai 2022 udah nggak ada TV analog lagi loh. Jangan sampai kejadian kayak gini nyebabin kalian ketinggalan berita-berita terkini. Yuk, ganti ke TV digital.